Menjadi CEO perusahaan besar di usia muda adalah kata yang pas untuk menggambarkan prestasi yang baru saja diraih oleh Neysha. Anak daerah Kota Pekalongan ini kembali membanggakan dengan terpilih menjadi Direktur Utama PT MRT Jakarta selama 5 hari dalam program Girls Takeover MRT. Kegagalan yang sempat ia alami di tahun-tahun sebelumnya ternyata mengantarkan Neysha pada keberhasilan di tahun 2023. Simak cerita inspiratif dari Neysha Kirana hanya di Inspirasi Prestasi. Hai Sobat Inspirasi Prestasi, kembali lagi bersama saya, Farah Farhat di Inspirasi Prestasi Inspires You. Nah, kali ini Inspirasi Prestasi mengundang seseorang yang dulu pernah diundang juga di Inspirasi Prestasi karena ini ada suatu hal baru yang patut banget untuk di-share ke teman-teman semua, yaitu Neysha. Kemarin Neysha sempat menjadi CEO MRT selama 5 hari di program CEO Takeover atau MRT Takeover gitu ya. Nah, langsung aja ini dia Neysha. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, gimana nih perasaannya 2 kali disambut sama Batik TV di acara Inspirasi Prestasi? Oke, sebenarnya aku sharing di Batik TV udah 3 kali. Yang waktu itu juara video yang sama Pemprov gitu kan. Hostnya beda-beda ya? 3 itu ya? Iya, beda-beda. Oke, sip. Terus Untuk inspirasi ini kan 2 kali gitu kan. Aku sangat-sangat ini senang sekali gitu kan bisa sharing kepada nantinya kan bakal dilihat sama teman-teman. Betul. Kalau main gitu. Oke, luar biasa ya. Kita juga sangat berterima kasih kamu bisa menyempatkan ke Batik TV untuk sharing pengalaman positif kamu ke teman-teman semua di Inspirasi Prestasi. Nah, Neysha, boleh kita kenalan lagi nih. Mungkin ada sobat-sobat Inspirasi Prestasi yang baru lihat Neysha di episode kali ini. Boleh, Nes, kamu cerita apa aja nih current activities kamu yang bisa kamu share ke teman-teman? Kenalin, nama aku Neysha, usia aku 21 tahun. Aku tuh sebenarnya dari kecil sampai SMA tuh di Kota Pekalongan. Asalnya juga Kota Pekalongan, tapi kuliah itu aku merantau di Depok. Saat ini menjadi mahasiswa semester 6 di Universitas Indonesia, jurusan sastra daerah. Selain berkuliah, aku juga ikut beberapa organisasi, baik itu di internal kampus sama eksternal kampus. Yang internal kampus karena aku tertarik dengan isu-isu perempuan, isu-isu anak. Aku saat ini menjadi wakil direktur humas di Voltex Universitas Indonesia tentang pengadaan penanganan kasus kekerasan seksual di Universitas Indonesia. Kemudian aku juga ikut beberapa organisasi eksternal seperti DPR Remaja gitu. Kemudian juga ikut event-event lah untuk pengembangan diri aku. Oke, luar biasa banget ya aktivitasnya sebagai mahasiswa di Universitas Indonesia dan tetap bisa berprestasi terus nih Neysha ini. Oke, Nes, aku spotlight satu kalimat yang tadi kamu bilang, kamu suka banget sama isu-isu perempuan dan anak begitu ya. Itu kenapa, Nes? Semenjak waktu SMA itu aku tergabung dalam pengurus Forum Anak Kota Pekalongan. Nah, dari situ karena banyak kegiatan gitu ya, yang baik itu sosialisasi, kemudian anak dilibatkan dalam musrenbang Kota Pekalongan sampai provinsi. Nah, dari situ ketertarikan aku buat memperjuangkan hak anak melalui yaitu seperti sosialisasi. Untuk saat ini karena sudah ada media sosial gitu ya, nah itu aku memanfaatkan media sosial ini untuk menyuarakan. Oke, berarti memang ada ketertarikan ketika kamu ikut forum anak, terus kamu melihat bahwasanya anak ini punya peran penting begitu ya di kebijakan-kebijakan pemerintah juga, makanya kamu fokus ke situ gitu ya. Oke, luar biasa. Terus boleh di-spill dong kegiatan kamu ketika belajar di sastra daerah itu seperti apa sih? Karena jujur saya kepo banget ya, ada anak yang pingin belajar mengenai sastra daerah, yang mana gak cuman satu daerah aja tapi juga beberapa daerah yang kamu pelajari. Boleh di-share?
Kalau di UI sendiri untuk jurusan sastra daerah itu nggak hanya belajar tentang oh ya sastra daerah Jawa nih gitu. Nah itu belajar Sunda, kemudian belajar Bali, ada aksara juga namanya Merapi Merbabu. Nah itu kami juga belajar gitu. Ada belajar sampai Sanskerta gitu, yang India itu aksara India, kemudian Bali, Lombok. Terus juga beberapa naskah-naskah gitu kami juga membacanya gitu. Kemudian tentang kebudayaan gitu. Jadi kalau di UI itu bukan kita harus memahami itu, tapi bagaimana caranya kita memandang suatu kebudayaan. Oke, terus ini kamu kan udah semester 6 ya, dan ini udah fokus untuk mencari pengalaman bekerja melalui magang. Nah, selain tadi di MRT ini, berarti kan kamu ini ada lagi ya katanya ya, magang di mana aja nih? Kalau aku magang, saat ini juga masih magang, jadi di bidang sosial media di suatu NGO, suatu NGO internasional di Jakarta, itu WCTC yang bergerak untuk pengendalian tembakau di Oke, dan nanti mau apply di banyak tempat lagi pastinya. Luar biasa Nesya ini ya. Udah masih semester 6 gitu kan. Terus banyak pengalaman juga yang dia dapatkan dari sebelum kuliah malah ya Nes ya. Sampai akhirnya ini udah semester 6 dan dia terus sekali menggali kesempatan-kesempatan yang ada di sekitar dia dan tetap menginspirasi. Nah, di segmen selanjutnya nih, Sobat Inspirasi Prestasi, kita akan membahas apa yang dia dapatkan ketika menjadi CEO MRT selama 5 hari. Dan ini adalah salah satu bukti atau kenang-kenangan yang dia dapat selama dia bertugas 5 hari di sana. Kita kepoin semuanya dari mulai proses pendaftarannya gimana, terus di sana ngapain aja dan apa yang didapatkan dan bisa di-share sama Nesya ke teman-teman semua. Tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Sebagai mahasiswa yang aktif di berbagai organisasi, ternyata tidak membuat ia sulit untuk mencetak prestasi. Justru dengan keaktifannya, ia mampu mencoba banyak hal dan berprestasi. Perempuan yang aktif menyerukan isu perempuan dan anak ini selalu merasa haus akan pengalaman dan ilmu. Hai Sobat Inspirasi Prestasi, kembali lagi bersama saya Farah Farha dan juga Nesya di Inspirasi Prestasi Inspires You. Seperti yang tadi saya bilang teman-teman semua, kalau ini kita akan membahas full nih soal Girls Takeover MRT 2023 ya, yang kemarin Nesya berhasil mendapatkan posisi itu selama 5 hari. Kita kepo apakah Nesya ketagihan menjadi Direktur Utama MRT, langsung aja kita tanya-tanya. Nes, awal kamu mencoba program ini itu apa yang menjadi alasan sih? Oke, ini sebenarnya berkaitan juga sama tadi dari Forum Anak gitu ya. Nah, sebenarnya aku ikut, ini kan namanya program Girls Takeover, jadi setiap tahunnya itu yang dia diselenggarakan oleh Plan International Indonesia. Setiap tahunnya, sejak tahun 2017 tuh aku udah tertarik karena memberikan kesempatan bagi kaum muda perempuan untuk menjadi pemimpin di suatu perusahaan ataupun kementerian gitu. Nah, aku dari 2017 udah 6 kali untuk mencoba untuk event ini gitu. Nah, tapi baru kemarin di 2023 yang Girls Takeover PT MRT Jakarta ini, aku baru diberikan kesempatan untuk takeover dan alhamdulillahnya takeovernya itu posisi direktur utamanya. Wow, luar biasa. Itu boleh diceritain bagaimana proses seleksinya, apa saja yang kamu persiapkan dan kamu hadapi? Untuk proses seleksinya itu banyak sekali. Jadi yang pertama itu ada seleksi pendaftar. Nah, seleksi pendaftaran ini ada formulir yang mana itu ada esai, kemudian latar belakang, kemudian ketika diberikan kesempatan itu mau apa, kontribusi yang bisa diberikan, sama inovasi-inovasi PT MRT Jakarta. Kemudian setelah itu disaring lagi buat ikut Girls Leadership Class.
yang mana di situ ada pengetahuan-pengetahuan baru mengenai dari PT MRT Jakarta seperti apa, kemudian dari kepemimpinan perempuan, komunikasi, bagaimana caranya kita berkomunikasi ketika menjadi pemimpin, kemudian ada beberapa tentang kepemimpinan perempuan juga, isu-isu gitu. Nah dari situ diberikan materi-materi dari narasumber dari PT MRT Jakarta, kemudian dari ahli komunikasi seperti dari kemarin itu dari hostnya Kompas TV, ada juga dari kepemimpinan perempuan juga seperti itu. Itu untuk yang di tahap kedua. Nah setelah itu juga seperti keaktifan kita bertanya, kemudian ketika kita ada memberikan pendapat itu juga dinilai. Nah setelah itu ada post test, kemudian ada pre-test, dan ada kuis. Itu sebuah rangkaian untuk seleksi. Setelah itu diambil 5 besar untuk wawancara. Nah ini wawancaranya ini wawancara yang menurut aku tuh paling sulit gitu, paling sulit. Gimana dari tuh? Kalau misalnya kan wawancara organisasi atau wawancara magang itu tidak sesulit ini. Jadi karena mungkin yang di take over itu kan direktur utama. Betul. Jadi kita kan benar-benar jadi direktur. Nah ketika itu di wawancara yang interviewernya itu ada dari pihak plannya, kemudian ada dari pihak kaum muda yang alumni ke stakeholder-nya, dan ada dari pihak MRT. Itu juga karena mungkin dari mereka juga sudah melihat, berpengalaman juga ya sudah melihat tentang background aku gitu kan. Itu juga berkaitan, untuk pertanyaannya berkaitan dengan itu, inovasi yang aku tuliskan di desainnya itu juga. Nah setelah itu di hari itu juga waktu itu aku inget banget, aku interviewnya itu di perpustakaan karena lagi kuliah. Nah setelah itu aku tuh terakhir sendiri, interview itu aku terakhir sendiri di jam 10, itu mulai dari jam 8, dan itu satu persatu gitu Kak. Setelah itu pengumuman di jam 12, aku juga lagi kelas, karena itu semuanya itu melalui email. Pengumuman melalui email, dan itu aku kaget banget gitu kan, lagi di jam-jam siang, dan matkulnya itu agak berat, jadi waktu itu kaget banget sih gitu. Oke, menarik. Kalau tadi dibilang wawancaranya sulit ya, mungkin ada satu pertanyaan yang paling kamu ingat waktu itu apa? Waktu itu, jadi kan di transportasi ya Kak, transportasi itu ada yang namanya diversity, equality, sama inklusif gitu kan. Nah kadang kan kita, oh ya ini inklusif nih gitu kan, misalnya kayak ruang menyusui gitu. Nah kalau misalnya nih perempuan membawa anak, itu boleh nggak masuk gitu kan. Itu kan berarti kalau tidak boleh masuk kan berarti itu bukan inklusif gitu kan, tapi eksklusif gitu. Itu juga waktu itu aku kan belum tahu gitu kan tentang kebijakan itu. Nah dari situ waktu apa ya jawabnya, tapi aku tetap menjawab ya. Dan ternyata memang betul yang menjadi direktur utama waktu acara Girls Takeover 2023 ini adalah Neysha. Walaupun Neysha mengalami atau merasa ada banyak tantangan yang kamu hadapin begitu ya, tapi ternyata memang kamulah yang mereka mau gitu. Oke, nah sesaat lagi nih kita akan membahas sedikit lebih dalam lagi mengenai Girls Takeover 2023 ini, dan juga pastinya rencana ke depan nih Neysha itu mau ngapain aja, mau expand di bidang apa aja supaya bisa tetap menginspirasi sobat-sobat semua. Tetap di Inspirasi Prestasi, Inspires You. Neysha membagikan inspirasinya kepada kita agar selalu semangat dan terus mencoba hal-hal baru yang kita sukai agar terus berkembang. Begitu kata perempuan yang memiliki cita-cita ingin menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu. Hai Sobat Inspirasi Prestasi, kembali lagi bersama saya Farah dan Neysha. Nah kalau tadi Neysha sudah sempat bercerita nih bagaimana seleksinya, seketat apa dan juga semenantang apa.
Nah, tadi juga Nesya bilang nih kalau misalkan ternyata Nesya ini juga harus berkontribusi dalam ide inovasi yang akan dia berikan selama dia men-take over MRT ini. Nah, Nes, aku kepo nih, apa sih yang kamu tulis di esai kamu sebagai inovasi yang kamu tawarkan ke mereka? Ya, pastinya kan sebelum aku nulis sebuah ide itu aku harus riset gitu kan. Aku riset di internet, kemudian aku juga tanya beberapa temen yang emang dia tertarik di bidang MRT gitu kan, karena aku tuh di Jakarta kan baru 1 tahunan gitu kan, jadi MRT itu kan sebuah hal yang baru, kecuali kalau kayak kereta aku sering naik gitu kan, oh ya ini fasilitas yang kurang gitu kan. Nah dari situ ada beberapa ide yang akhirnya kayaknya ini bisa nih sebagai masukan untuk PT MRT Jakarta gitu. Yang aku tulis itu waktu itu, dan udah aku waktu memimpin rapat pun gitu kan dengan para direksi, itu juga mendapatkan respon positif. Itu salah satunya itu adanya ruang, adanya wadah untuk perempuan, karena di MRT Jakarta itu 2 dari 5 direkturnya itu perempuan. Ya. Tapi di PT MRT Jakarta itu belum ada wadah untuk perempuan itu mengembangkan diri gitu. Nah dari situ ternyata dari MRT itu sudah ada seperti mau ada seperti itu gitu. Nah ini jadi sebuah masukan juga buat MRT. Kemudian juga beberapa fasilitas di MRT itu juga sudah baik, sudah ada ruang yang mana ketika melihat atau mengalami pelecehan seksual itu bisa melapor, dan itu setiap harinya itu ada yang jaga, ada 2 shift gitu. Kemudian juga beberapa fasilitas itu sudah ada untuk teman-teman disabilitas, itu sudah ada yang mana itu tinggal kita menekan tombol, itu nanti sudah ada yang membantu. Oke, jadi kamu juga berdasarkan pengalaman kamu di forum anak begitu ya, dan juga organisasi kamu yang fokus di isu perempuan, kamu akhirnya juga membawa ide-ide itu untuk menambah inovasi yang ada di MRT supaya memang lebih bisa inklusif seperti itu, terutama untuk ramah perempuan dan anak pastinya ya. Ini luar biasa sekali, dan ternyata inovasi dari Nesya ini juga direspon positif oleh pihak MRT, dan semoga ini benar-benar bisa direalisasikan ya Nes ya, ide dari kamu, dan betul-betul akhirnya kita itu nanti kalau misalkan menggunakan transportasi umum nggak cuma MRT aja ya, tapi kita sebagai perempuan juga merasa secure atau aman begitu. Dan aku penasaran juga nih Nes sama rencana-rencana kamu ke depan. Ini kan udah semester 6, tadi udah magang juga dan mau magang lagi juga. Nah setelah lulus nih rencana kamu mau apa aja sih? Ya, untuk rencana, karena ini aku juga lagi untuk nyusun tugas akhir gitu ya. Ini aku lagi nyari-nyari kayak pengalaman di bidang magang gitu, karena ketertarikan aku di digital marketing, kemudian juga jurusan aku itu yang mendukung untuk hal komunikasi. Nah itu nantinya pinginnya berkarirnya itu di bidang digital marketing gitu lah ya. Kemudian juga pastinya karena aku mendorong untuk pemimpinan perempuan, juga berharapnya nanti di kemudian hari itu menjadi seorang pemimpin yang berpengaruh juga, kemudian juga yang dapat menginspirasi banyak. Amin. Cita-cita kamu sebenarnya apa? Kalau cita-cita menteri. Menteri ya? Di menteri apa nih? Menteri sosial atau apa? Menteri Kemen PPA. Kemen PPA. Perlindungan perempuan dan anak. Oke, memang sudah sangat concern di bidang itu. Semoga dengan pengalaman yang sudah kamu dapat dan pengalaman yang akan kamu dapat di kemudian hari betul-betul bisa mengantarkan kamu ke Kementerian PPA ya, menjadi menteri ya. Amin. Oke, kamu bisa ini nggak kasih motivasi ke teman-teman? Mungkin juga boleh teman-teman yang penasaran nih, pengen ikut juga seperti Kak Nesya untuk ikut dalam program Girls Takeover ini, gimana nih step-stepnya? Untuk teman-teman, terutama untuk kaum muda perempuan, jangan takut untuk memimpin teman-teman, karena kita perempuan bisa diberikan, kita bisa memimpin gitu, terutama di bidang STEM. Walaupun di bidang STEM ini perempuan masih dipandang sebelah mata, juga masih minimnya sekali perempuan untuk menjadi pemimpin gitu. Kemudian juga kita sebagai kaum muda gitu ya, untuk harapan bangsa, apa saja sih
permasalahan secara global, apa aja sih permasalahan di Indonesia. Jadi kita find your cause, find your passion, dan kita bisa berkontribusi dari apa yang menjadi passion kita. Oke, luar biasa sekali Nesya, selalu menginspirasi buat teman-teman kamu, buat seluruh perempuan dan juga anak di Indonesia. Aku seneng banget kalau misalkan ada anak muda seperti kamu yang memang concern juga di perempuan dan anak, karena memang kita nggak bisa memungkiri tantangan ke depan untuk perempuan dan anak ini semakin tinggi juga, walaupun kesadaran akan hak-hak perempuan dan anak juga pastinya semakin meningkat, tapi ternyata tantangannya juga ikut meningkat begitu ya. Jadi tetap keep inspiring, terus sukses selalu buat Nesya. Terima kasih sudah datang di Inspirasi Prestasi, dan sukses untuk studinya, ditunggu prestasi-prestasi selanjutnya. Oke, dan itu tadi episode Inspirasi Prestasi bersama Nesya, Girls Take Over MRT 2023 sebagai Direktur Utama PT MRT Jakarta selama 5 hari, luar biasa. Jangan lupa tetap saksikan Inspirasi Prestasi di setiap minggunya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa juga yang pastinya bisa menginspirasi teman-teman semua. Inspirasi Prestasi, inspires you.